أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian hari ini kita membahas tafsir dan mentadabburi surat Al-Quraisy. Nah, surat Al-Quraisy ini walaupun sangat pendek, hanya 4 ayat saja, tetapi surat Al-Quraisy ini memiliki banyak pesan. Sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Taala kepada orang-orang Quraisy. Dan pesan ini sekaligus menjadi pesan bagi diri kita. Di satu sisi dalam surat Al-Quraisy ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang Quraisy akan besarnya karunia, besarnya nikmat, besarnya anugerah yang sudah Allah limpahkan kepada diri mereka. Maka di saat yang sama, di saat Allah Azza wa Jalla memberikan karunia yang besar, memberikan karunia yang melimpah, maka di saat yang sama setiap karunia itu, setiap kenikmatan itu harus bisa dikonversi menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita dikasih karunia oleh Allah Taala, dikasih nikmat, dikasih anugerah, tetapi nikmat itu, karunia itu, anugerah itu tidak bisa kita konversi, kita ubah menjadi sebuah ketaatan, maka percayalah bahwa nikmat itu adalah nikmat yang kita kufuri. Sebaliknya, setiap nikmat, setiap karunia, setiap anugerah yang membuat kita semakin taat, semakin baik, semakin saleh, maka percayalah kita dikatakan sebagai orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Taala. Maka dari itu, ini surat yang begitu pendek tetapi memiliki banyak sekali pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Taala kepada seluruh manusia, terutama kepada orang-orang Quraisy. Kemudian surat Al-Quraisy ini adalah surat di urutan ke-106 di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang menyebut surat ini dengan sebutan surat Al-Quraisy. Ini yang pertama. Kemudian ada juga yang menyebut surat ini dengan sebutan surat Li'ilafi Quraisy, sesuai dengan ayat pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Quraisy tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu orang-orang Quraisy termasuk bagian dari salah satu bangsa Arab. Dan kalau kita mempelajari sejarah peradaban bangsa Arab, maka bangsa Arab itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah Arab yang disebut sebagai Arab Baidah. Arab Baidah ini adalah Arab yang sudah punah, sudah tidak ada lagi keturunannya, sudah tidak ada lagi anak cicitnya, sudah punah, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arab Baidah ini contoh yang paling gampang adalah kaum dan bangsa Ad yang ada di daerah Al-Ahqaf, kaumnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Al-Ahqaf adalah sebuah tempat yang terletak di antara negeri Yaman dengan Kesultanan Oman. Antara Yaman dan Oman ada satu tempat yang disebut dengan Al-Ahqaf. Disitulah dulu pernah tinggal satu bangsa Arab yang bernama kaum Ad. Mereka adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Pertanyaannya sekarang, di manakah mereka? Adakah keturunannya mereka yang masih hidup? Maka jawabannya enggak ada. Mereka sudah dihancur leburkan, sudah diluluh lantahkan, sudah ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi anak keturunan mereka. Ini contoh pertama dari Arab Baidah. Contoh yang kedua dari Arab Baidah adalah kaumnya atau bangsa Samud. Bangsa Samud adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam, yang mereka tinggal di daerah yang disebut dengan Madainu Saleh. Jadi letak Madainu Saleh ini kira-kira 470 km
di utara kota Madinah. Dan pada zaman sekarang pemerintah kerajaan Saudi Arabia sedang berbenah. Di antaranya berbenah Madainus Saleh, dijadikan tempat wisata. Tapi subhanallah, bagi sebagian kita yang pernah ke sana, perjalanan dari Madinah ke Madainus Saleh butuh waktu 5 jam pakai bis. Karena lebih dekat ke Yordania daripada ke Madinah. Lebih dekat ke Yordania daripada ke Madinah. Karena ini satu paket dengan peradaban Petra yang ada di Yordania. Nah, kalau kita ke sana, maka saya sarankan gak usah ke sana karena gak worth it. Cuma dapat capek 5 jam perjalanan, cuma lihat batu-batu saja. Dan kita di satu sisi yang lain juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah diturunkannya adab di tempat tersebut, karena termasuk tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu Rasulullah SAW ketika melewati tempat tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam mempercepat langkah beliau, karena ini tempat yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah, tempat yang pernah diturunkan azab yang sangat pedih oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan Rasulullah alaihi wasallam melarang para sahabat untuk meminum air, untuk meminumkan onta-ontanya dari air yang ada di tempat yang pernah diturunkan adab di tempat tersebut. Maka ini contoh dari Arab Baidah, orang-orang Arab yang sudah punah, yang sudah gak ada lagi keturunannya, gak ada lagi anak cucunya. Contoh yang paling gampang, kaum Ma'ad, kaumnya Nabi Hud yang ada di Al-Ahqaf, di Hadramaut, Yaman. Yang kedua adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam, kaum Samud yang ada di daerah yang bernama Madainus Saleh, yang terletak 470 km di utara kota Madinah. Ini Arab yang pertama. Arab yang kedua adalah Arab Aribah. Arab Aribah ini adalah anak keturunannya Ya'rib bin Qahtan, atau kita menyebutnya sebagai Arab Qahtaniyah, atau gampangnya Arab Yaman. Nah, ini adalah Arab yang kedua. Arab yang secara umum terbagi menjadi 2 kabilah besar, yaitu Kahlan dan Himyar, atau gampangnya adalah Arab Qahtaniyah atau Arab Yaman. Kemudian Arab yang ketiga adalah Arab Al-Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini adalah bangsa Arab yang merupakan anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, atau yang disebut dengan lebih sebutan sebagai Arab Adnaniyah, keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, orang-orang Quraisy ini adalah Arab dari jenis yang mana kira-kira? Baidah gak mungkin, Aribah juga bukan. Orang-orang Quraisy adalah Arab Musta'ribah, anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi seluruh orang Quraisy adalah anak keturunannya Nabi Ismail, dan seluruh orang Quraisy adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat teks-teks hadis yang ada dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah menyebutkan tentang silsilahnya orang Quraisy. Silsilahnya orang Quraisy yang hidup di kota Mekah. Rasulullah pernah mengatakan, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara anaknya Nabi Ibrahim yang terbaik adalah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya beberapa anak, yang paling terbaik adalah Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah, dan yang terbaik dari keturunannya Nabi Ismail adalah
Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanata Quraisya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan anak keturunannya Bani Kinanah yang paling terbaik adalah orang-orang Quraisy. Jadi secara tidak langsung kita bisa menarik benang merah bahwa orang Quraisy secara nasab adalah orang-orang pilihan di antara keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang paling terbaik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan yang paling mulia di antara orang Quraisy adalah Bani Hashim. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang terbaik di antara keturunan Hashim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalian ini secara nasab adalah orang-orang terpilih, orang-orang terbaik. Maka ada baiknya jikalau kalian menjadikan ibadah kalian itu menjadi ibadah yang baik. Caranya bagaimana? Kalian jadikan seluruh ibadah kalian hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kalian simpangkan ibadah kalian, tidak kalian simpangkan peribadatan kalian kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang Quraisy adalah kaum atau kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab. Maka kita bisa melihat kemuliaan itu dari apa yang pernah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit tentang sejarah orang-orang Quraisy. Nah, terkait dengan surat Quraisy ini, para ulama berselisih pendapat. Kita tahu sebelum surat Quraisy, di surat yang 105 di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan urutan 105 dalam Al-Quran adalah surat Al-Fil. Kemudian di 106 disebutkan surat Al-Quraisy. Menurut pendapat ulama yang pertama, bahwa sesungguhnya surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy itu bersambung karena punya kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian menurut ulama yang kedua, bahwa antara surat Al-Fil dengan surat Al-Quraisy itu betul-betul berpisah dan ditandai dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam, bahwa pendapat yang rajih adalah bahwa kedua surat ini adalah surat yang terpisah antara satu dengan yang lainnya, walaupun memiliki kedekatan makna dan kedekatan sejarah. Maka dari itu insyaallah kita akan membahas mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kita tahu orang-orang Quraisy adalah setiap orang yang merupakan anak keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Karena kita tahu Rasulullah SAW, kalau kita lihat nasabnya, Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr ibni Kinanah. Jadi Nadhr ibni Kinanah ini adalah kakek ke-13 dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang yang merupakan anak keturunan An-Nadhr ibni Kinanah disebut sebagai salah satu dari suku Quraisy. Dan ini adalah
pendapatnya yang dikuatkan oleh pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang Quraisy hanyalah orang-orang yang merupakan anak keturunan Fihr bin Malik, yaitu kakek Rasulullah yang ke-12. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsir beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan li'ila fi Quraisyin. Li'ila diambil dari kalimat alafa yang memiliki makna ta'allufu, yaitu persatuan. Karena orang-orang Quraisy dulu bersatu untuk melakukan perdagangan di musim panas dan di musim dingin. Di musim panas, orang-orang Quraisy berdagang menuju ke negeri Syam di utara. Karena saat musim panas di utara itu kondisinya hangat, tidak terlalu dingin. Kemudian mereka juga berdagang pada musim dingin ke arah selatan, ke negeri Yaman. Dan sejarah mencatat bagaimana besarnya transaksi orang-orang Quraisy saat berdagang tersebut. Sejarah mencatat bahwa satu kali perjalanan saja ke negeri Syam, kita tahu negeri Syam sekarang sudah berpecah-pecah menjadi beberapa negara, menjadi Yordania, ini yang pertama, yang kedua Palestina, yang ketiga Suriah, dan yang keempat adalah Lebanon. Ini adalah keempat negara yang awalnya disebut sebagai negeri Syam. Orang-orang Quraisy ketika melakukan perjalanan dagang dari Mekah ke negeri Syam pada saat itu disebutkan bahwa sekali perjalanan saja nilai transaksi mereka adalah 1/4 juta dinar. 1/4 juta dinar. Kita bisa bayangkan nilainya berapa? Satu dinarnya saja itu 4,25 gram emas. Satu dinar berarti 4,25 gram emas dikonversi dengan harga emas hari ini. Anggap aja gampangannya aja 4 juta. Satu dinar itu 4 juta gampangannya. Berarti nilai transaksi mereka adalah 4 juta dikali 1/4 juta dinar. Artinya 4 juta dikali 250.000. Ada yang bawa HP? Coba dihitung pakai HP. 4 juta dikali 250.000. HP-nya kuat enggak? HP-nya error enggak? Error HP-nya. HP kita suruh ngitung nilai transaksi orang Quraisy aja, itu sudah error. Gimana kita suruh megang uang segitu banyak? Bayangkan. Itu luar biasa. Yang diperjualbelikan bukan properti, yang diperjualbelikan bukan mobil mewah, bukan. Hanya kacang-kacangan, sutra, kemudian kain, kurma, barang-barang kecil. Tapi jikalau nilai transaksinya sampai segitu, maka kita sudah bicara tentang kuantitas, quantity. Itu luar biasa. Nilai transaksi nggak main-main. Jadi kalau kita hitung, berarti sekitar nggak bisa dihitung lagi ya. HP kita error, pokoknya segitulah. Nah, bahkan kemudian Abu Sufyan saja dalam peristiwa perang Badar. Dalam peristiwa perang Badar ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah dan Rasulullah ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ini baru Abu Sufyan saja. Abu Sufyan pada saat itu membawa 1.000 ekor unta. Anggap aja satu unta harganya sama dengan satu sapi, 25 juta. 25 juta dikali 1.000 berapa kira-kira? 25 miliar. Ini baru untanya. 25 miliar nilai untanya. Ditambah pada saat itu Abu Sufyan membawa sekitar 50.000 dinar emas. Hasil dari transaksi
di negeri Syam. Yuk dihitung lagi, 50 dinar. 1 dinarnya 4 juta. Berarti 4 juta dikali 50.000. Berapa? Masih error nggak kalkulator kita? Berapa Bu? Intinya banyak lah ya. Ya, intinya banyak. Kita bisa bayangkan 1000 ekor unta ditambah 50.000 dinar emas. Kalau dihitung-hitung sekitar 210 miliar lah gitu. Ini baru dibawa oleh Abu Sufyan saja. Maka ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, yang pertama kali ketar-ketir adalah orang Quraisy. Kenapa sebabnya? Ini berpotensi untuk mengganggu jalur perekonomian orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy kalau dari Mekah mau ke negeri Syam mesti harus lewat Madinah. Kalau sampai Rasulullah hijrah ke Madinah dan berhasil membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan politik, yang terjadi pasti akan mengancam jalur perdagangannya orang Quraisy. Maka pada saat itu, saat Rasulullah akan hijrah ke kota Madinah, orang-orang Quraisy berupaya untuk menggagalkan hijrahnya Rasulullah SAW. Sampai orang Quraisy membuat sayembara, barang siapa yang bisa mendapatkan Muhammad ibnu Abdullah hidup atau mati, maka dia berhak mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Subhanallah, hadiah yang sangat besar. Maka subhanallah, dari sini kita bisa mendapatkan bagaimana dahsyatnya orang-orang Quraisy dalam melakukan perjalanan dagang, baik pada saat musim panas ke negeri Syam maupun musim dingin ke negeri Yaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'ila fi Quraisyin. Artinya bahwa saat orang-orang Quraisy punya kebiasaan untuk bersatu padu melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Ini menurut pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua, makna li'ila fi Quraisyin, artinya adalah karena Allah Azza wa Jalla menjaga persatuannya orang-orang Quraisy saat disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dijaga. Saat itu orang-orang Quraisy mendapatkan ancaman serangan dari Abraha dan bala tentaranya. Sampai pada saat itu, ketika Abraha sudah semakin mendekati kota Mekah, maka seluruh orang-orang Mekah pada saat itu melarikan diri, menyelamatkan hartanya dan naik ke atas gunung. Maka pada saat itu, ketika orang-orang Quraisy melarikan diri dan naik ke atas gunung, termasuk diantaranya ada kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Pada saat itu Abdul Muttalib membawa serta hewan-hewan ternaknya dan menyelamatkannya untuk naik ke atas gunung. Maka ketika melihat kejadian tersebut, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, bukankah engkau adalah penjaga Ka'bah? Bukankah engkau adalah pemegang kunci Ka'bah? Kenapa sekarang engkau meninggalkan Ka'bah?" Maka Abdul Muttalib pada saat itu mengatakan dengan sebuah perkataan yang dicatat dengan tinta emas sejarah peradaban manusia. Abdul Muttalib mengatakan, "Inna ma'iya Rabbi sayahmi, Rabbi hadal bait sayahmi." Bahwa sang pemilik Ka'bah ini akan menjaga rumahnya. Amma ana rabbul ibil, amma ana rabbul ghanam, sa'ahmi ghanami. Sedangkan saya adalah pemilik kambing dan pemilik onta-onta ini. Saya akan menjaga kambing dan onta ini. Lihatlah bagaimana keimanan dan keyakinannya orang Quraisy kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Tetapi ternyata keyakinan ini tidak cukup di mata Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Keyakinan ini tidak cukup.
Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan keyakinan itu mendorong diri kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan dan ilah yang kita sembah, bukan yang lain. Dari sini kita bisa menarik sebuah pelajaran penting bahwa keyakinan kita, orang-orang yang mengaku Islam, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki, itu tidak cukup dan belum cukup sampai kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatukan orang-orang Quraisy setelah mereka sebelumnya diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa taala dari serangan Abrahah dan bala tentaranya. Li'ila fi Quraisyin. Dan karena Allah Azza wa Jal sudah menyatukan orang Quraisy, dan karena kebiasaan orang Quraisy setelah mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Karena kebiasaan mereka memiliki perjalanan di musim asyita. Syita adalah musim dingin. Mereka saat musim dingin berdagangnya ke negeri Syam. Was-saif, dan saif adalah musim panas. Dan saat musim panas mereka berdagangnya ke negeri mohon maaf kebalik. Kalau musim panas ke negeri Syam, kalau musim dingin ke negeri Yaman. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kalian nikmat aman, karena tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan perjalanan kalau tidak ada rasa aman. Maka di sini sebagian ulama ada yang menafsirkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia punya kewajiban untuk hijjul bait, menunaikan ibadah haji, man istata'a, barang siapa di antara kalian yang mampu, ilaihi sabila, yang mampu untuk menunaikan jalannya. Para ulama mengatakan di antara standar kemampuan di sini adalah adanya keamanan. Dan ayat ini terbukti 2 tahun kemarin, tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada yang namanya ibadah haji. Nggih mboten? Nggih. Kenapa sebabnya? Gak ada rasa aman. Karena adanya pandemi virus corona. Maka di sini gugurlah kewajiban menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Kenapa sebabnya? Karena tidak mungkin seseorang bisa melakukan perjalanan kalau gak ada rasa aman. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang Quraisy, wahai ma'syarul Quraisy, kalian bisa dagang. Ketika kalian bisa dagang, kalian bisa dapat cuan, dapat untung. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia, ini anugerah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka sebagai wujud nikmat yang sudah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, kalian harus bayar itu. Dengan cara apa membayarnya? Membayarnya dengan ayat yang ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, tidak menyembah berhala-berhala yang lain. Ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa setiap nikmat, setiap anugerah, setiap karunia harus bisa kita konversi
harus bisa kita ubah menjadi sebuah ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya nikmat, kalau kita punya karunia, dan karunia itu membuat kita justru semakin bermaksiat kepada Allah, maka kita dikatakan sebagai orang yang kufur nikmat, orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting buat diri kita. Bukan hanya kepada orang-orang Quraisy, tetapi juga untuk diri kita semuanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan kepada orang Quraisy. Nikmat keamanan, nikmat ketenangan, nikmat penghormatan dari kabilah-kabilah di sekitar mereka. Maka seharusnya mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kenapa orang-orang Quraisy diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata? Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan kembali, di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah alladzi at'amahum min ju'in. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kalian sebuah nikmat, diberikan kenikmatan berupa makanan, diselamatkan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan diberikan nikmat keamanan. Dan dua nikmat ini adalah dua nikmat yang paling asas dalam Islam. Kalau dulu kita di bangku SD, di bangku SMP, kita mungkin diajari sama bapak ibu guru kita. Kebutuhan kita ada 3. Kebutuhan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Yang pertama primer. Dulu diajari sama bapak guru ibu kita, jazakumullah khairah, dulu adalah kita diajari bahwa kebutuhan primer kita adalah sandang, pangan, dan papan. Itu yang diajari di sekolah. Tetapi di dalam Islam, kebutuhan pokok kita bukan itu. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jazadi wa indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian aminan fi sirbi, punya rasa aman, tidak hidup di tengah konflik, tidak sedang perang, tidak sedang diburu-buru orang, tidak sedang dikejar-kejar utang. Man asbaha minkum aminan, dalam keadaan aman, fi sirbi mu'afan fi jazadihi, dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang kedua. Yang pertama aman, yang kedua sehat, yang ketiga wa indahu kutu yaumihi, punya sesuatu yang bisa dimakan untuk hari itu, walaupun hanya segenggam gaplek, walaupun hanya sekilo beras, walaupun hanya sekedar gula sama teh saja yang bisa kita makan untuk hari itu, tapi itu sudah cukup bagi diri kita. Faka'annama hizat lahu dunya, maka sepertinya dunia dan isinya itu sudah ada di tangannya. Punya apa tadi? Yang pertama punya rasa aman, yang kedua punya rasa sehat, yang ketiga punya sesuatu yang bisa kita makan untuk hari itu. Inilah kebutuhan primer bagi seorang muslim. Kalau hari itu, kalau kita bangun tidur, kita dikasih 3 ini sama Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang Quraisy untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kalian makan, wa amanahum min khauf, yang sudah menyelamatkan kalian dari ketakutan, diberikan rasa aman. 2/3 nikmat ini sudah Allah sebutkan bahwa ini nikmat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Quraisy. Termasuk bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'al hada
baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Mekah, sebagai kota yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rizki kepada orang yang hidup di kota Mekah dengan beragam bentuk buah-buahan. Dan terbukti sampai detik ini di kota Mekah ada rambutan, padahal nggak pernah ada pohon rambutan. Pernah lihat rambutan di kota Mekah? Kalau nggak pernah, pas nanti pergi haji, pergi umroh, masuk bin Daud, dijual di sana sekilo 20 real. Sekilo 20 real 80.000. Di kota Mekah nggak pernah ada pohon duren, tetapi ada buah duren di kota Mekah. Di kota Mekah nggak pernah ada pohon pisang, tapi banyak buah pisang di kota Mekah. Nggak ada yang kurang-kurang di kota Mekah. Allahu Akbar. Maka dari itu, inilah jaminan yang sudah Allah jaminkan bagi penduduk kota Mekah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah sudah menjamin bagi kalian, wahai penduduk kota Mekah, terbebas dari yang namanya kelaparan. Diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kalian rasa aman. Maka ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang-orang Quraisy atas besarnya nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Ya ma'syarul Quraisy, kenapa kalian masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ma'syarul Quraisy, kenapa kalian masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ma'syarul Quraisy, kenapa kalian masih mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kalian. Sekaligus ayat ini menjadi tamparan keras bagi diri kita. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhal mu'minun, kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu enggak ada kurangnya. Ya ayyuhal muslimun, kenapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu begitu melimpah. Ya ayyuhal mu'minun, kenapa kalian enggak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kan diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muttaqun, wahai orang-orang yang merasa dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian belum mau memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla? Pergi haji, pergi umrah, padahal kalian punya harta, padahal kalian mampu, padahal nikmat yang Allah berikan kepada kalian begitu banyak. Subhanallah. Ya ayyuhal muhsinun, wahai orang-orang yang mengaku sebagai orang baik, kenapa kalian tidak mau mengasihi anak-anak yatim, tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak harta kepada kalian. Nasallallahu salam. Tamparan keras buat diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat ini sebagai pengingat bagi diri kita atas besarnya nikmat, agungnya karunia yang Allah berikan kepada diri kita, supaya kita tidak jadi orang bakhil, supaya kita tidak jadi orang pelit, supaya kita menjadi orang yang senantiasa ingat bahwa setiap karunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, atas setiap karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita selebar-lebarnya sehingga bisa menerima setiap kebenaran yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.